Salam damai dan sejahtera untuk saudara-saudara dimanapun berada, dalam keadaan apapun saudara-saudara alami di minggu ini. Sebagaimana biasa, kegiatan mingguan kita, pemberitaan firman Tuhan kita awali dengan doa. Bapa di surga, dikuduskanlah Tuhan, sebab minggu ini kami belajar sekali lagi bahwa Tuhan telah mempersembahkan yang terbaik untuk kami. Dan karena itu Tuhan butuh kami juga melakukan apa yang terbaik. Tidak hanya untuk diri kami, tidak hanya untuk keluarga kami, tidak hanya untuk komunitas kami, tapi kami juga melakukan yang terbaik untuk segala yang bernafas di sekitar kami maupun yang jauh di sana. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renung di minggu ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 hingga 44 dengan tema memberi dengan hati yang tulus. Memberi dengan hati yang tulus. Kekasih Tuhan, saya ajak kita mengawali khotbah mingguan ini dengan menyimak sejenak lagu gereja yang banyak kali dinyanyikan di sekolah minggu. Persembahan kami, persembahan kami, sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Saudara, pada waktu sekolah minggu tahun 70-an, saya juga ikut serta menjadi guru sekolah minggu. Tapi lagu itu belum begitu menyentuh hati, sekedar formalitas saja. Tapi hari ini ketika setiap kali merenung firman Tuhan, bagaimana memberikan persembahan dengan segenap hati, lagu itu, nyanyian itu terus memberi spirit baru bagi saya, bagi teman-teman guru sekolah minggu, bagi siapapun juga yang suka dengan lagu dan syair itu. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Markus menyampaikan dalam firman Tuhan ini, Tuhan juga menerima dengan senang hati persembahan dari orang-orang kaya, ahli-ahli Taurat, tapi juga Tuhan lebih senang menerima persembahan dari seorang janda miskin. Kisahnya sederhana. Tuhan ajak murid-muridnya untuk memberikan penilaian, perhatian kepada dua model pemberian persembahan kepadanya dari orang-orang kaya, memberi setumpuk bantuan macam-macam dengan seorang janda miskin yang hanya memberi uang untuk kehidupannya tidak hanya satu hari, tapi kehidupan selanjutnya. Ia memberi seluruhnya dengan satu percaya, kalau hari itu dia memberi dan di rumahnya, di sakunya, di celengannya sudah tidak ada Tuhan, tidak ada uang, tapi Tuhan ada, dan Tuhan yang akan menyertai
dan memberkati hidupnya selanjutnya. Janda miskin ini punya persembahan begitu berarti, karena Yesus bilang untuk murid-muridnya, dengan bersikap memberi seluruh yang ada pada dia dalam keadaan kemiskinannya. Itu berarti janda miskin ini menaruh hidupnya tidak hanya pada uang sedikit itu, tapi ia menaruh hidupnya pada Yesus yang kaya di surga dan di bumi. Sementara saudara-saudaranya yang lain yang mengumpulkan segala harta dengan bermacam-macam bentuk, mereka memberi, tetapi sesungguhnya mereka memberi sedikit dari berlimpah-limpah berkat yang sudah mereka dapat. Dan karena itu Yesus menerima persembahan mereka, tetapi Yesus lebih menerima persembahan janda miskin ini. Kekasih Tuhan, itu firman Tuhan dari Injil Markus yang perlu kita renung minggu ini. Minggu ini kita merenung bersama. Pertama, Yesus telah mempersembahkan dirinya. Ia lahir di kandang, ia tidak mendapatkan sambutan apa-apa kecuali gembala-gembala di padang yang dalam kelas masyarakat pada waktu itu. Mereka diklaim, divonis sebagai masyarakat kelas bawah yang tidak punya apa-apa. Tetapi Yesus membawa mereka sebagai saksi pertama dan yang utama terhadap Yesus yang lahir menjadi persembahan yang hidup bagi dunia sepanjang masa dan di segala tempat. Yesus baru mengalami persembahan emas, kemenyan, dan mur dari orang-orang pandai yang hari-hari hidupnya hanya memantau dan menginformasikan perkembangan langit, dan perkembangan itu mesti diikuti oleh bumi. Mereka memberi persembahan yang hebat, emas, kemenyan, dan mur. Yesus menerima persembahan mereka. Bagaimana dengan kita? Kita pasti sudah memberi persembahan dalam berbagai bentuk dan terus-menerus kita memberi. Tapi satu hal kita ingat dari firman Tuhan hari ini. Pada waktu lalu, sekarang ini, dan ke depan, apapun jenis-jenis persembahan kita, besar kecil, sedikit banyak, hendaknya semuanya kita lakukan dengan hati. Dan bukan karena terpaksa atau karena ada kepentingan tertentu untuk promosi, untuk menarik simpati dari massa sehingga kita mendapatkan panggung baru. Tetapi persembahan yang kita beri itu sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan yang mempersembahkan tubuhnya, jiwanya untuk pengampunan dosa, keselamatan kita, segala bangsa di seluruh tempat. Saudara, hari ini ke depan ada bentuk-bentuk persembahan lain yang bisa kita beri. Doa misalnya. Doa itu persembahan yang tidak ada harganya. Tidak perlu kita kumpul uang banyak untuk membeli sebuah doa atau membayar sebuah doa. Tapi doa itu adalah persembahan yang kontak langsung dengan Tuhan. Persembahan yang dapat dilakukan oleh semua strata. Persembahan yang hidup. Atau studi saudara, atau kerja saudara, atau profesi saudara. Semua itu persembahan-persembahan yang bisa kita lakukan tanpa terikat dengan berapa harga yang mesti kita siapkan untuk membayar profesi, talenta-talenta kita. Mari kita lakukan itu dengan baik. Maka itu akan menjadi persembahan yang hidup 2 minggu dari sekarang. Sebagai semua orang yang telah menerima persembahan dari Yesus Putra Natal, kita bersiap-siap memasuki masa penantian kedatangan Yesus. Kita bawa profesi kita, kita bawa talenta kita, kita bawa apa yang menjadi keuntungan kita dan kita persembahkan di 4 minggu masa penantian itu. Lalu kita akan layak untuk ada di bawah pohon terang, di rumah kita, di gereja, di kantor kita, di mana saja kita berada. Kita nyalakan lilin di pohon terang sebagai bentuk
kita bersyukur Yesus datang untuk mempersembahkan sorga dan bumi untuk kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.